Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman kita belajar latihan soal bareng persiapan tes kemampuan dasar rekrutmen bersama BUMN tahun 2024. Bagi teman-teman semua yang baru nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Explore aja semua informasi seputar karir yang ada di channelku ini. Kalau ada yang belajar seputar karir, bisa cek melalui playlist biar lebih gampang. Kalau ada yang persiapan tentang rekrutmen CSN, CPNS terdekat, cek di video pendek atau video shorts. Dan kalau misalkan teman-teman di sini lagi nyari lowongan pekerjaan di luar rekrutmen bersama BUMN, teman-teman bisa cek secara berkala melalui tab komunitas. Di sana aku repost informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku rekruter, yang mungkin teman-teman juga bisa temukan rekruternya di akun LinkedIn. Nah, kalau yang belajar seputar BUMN, teman-teman bisa dua cara. Teman-teman bisa cek melalui feed-nya langsung di videoku, cek melalui thumbnail-nya, ada logo-logo BUMN-nya, silahkan nanti dicoba. Atau kalau mau belajar dari playlist, cari playlist yang judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi terkait dengan magang Magenta ya, magang generasi bertalenta dari BUMN, atau seputar FHCI BUMN atau seputar perusahaan BUMN, soal kementerian BUMN, semua akan aku update secara berkala di playlist ini. Jadi ditunggu aja. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen sharing tentang ini, teman-teman. Diagram reasoning atau figural. Biasanya itu teman-teman kalau di luar sana rekrutmen bersama BUMN tahun lalu, teman-teman pasti kan menemukan soal ini ya, gitu. Ada bentuk semacam ini. Padahal biasanya diagram reasoning atau figural kalau di rekrutmen kedinasan atau CPNS CSN biasanya kan bentuknya nggak gini ya. Misalkan ada satu gambar yang berbeda dari gambar yang lain, kelanjutan gambar, kemudian analogi dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini ada bentuk baru yang muncul di tahun lalu, tahun 2023, dan bagi teman-teman yang belum pernah tes BUMN, aku akan jelaskan aja. Jadi mungkin nanti prediksi soalnya kayak gini teman-teman. Di tahun lalu tuh muncul soal diagram reasoning yang mana diketahui beberapa logika-logika gambar pemrosesan. Jadi input, proses, output kayak gitu teman-teman ya simpelnya. Ada berapa proses? Satu, dua, tiga, empat kayak gitu. Gambar yang tadinya begini jadi begini kayak gitu. Itu macam-macam variasinya. Ada yang dirotasi, ada yang mengalami pengurangan ukuran ya, penyusutan gitu, distorsi gitu ya teman-teman, atau penambahan atau pengurangan bagian, penambahan bagian, rotasi, terus pencerminan dan lain-lain kayak gitu. Dan nanti kita dengan logika-logika soal yang ada diminta untuk menentukan hasil dari suatu pemrosesan sesuai dengan logika soal di atas. Jadi dengan nomor satu 2 3 itu misalkan kalau aku punya bangun yang di samping sana, aku proses nomor 3 dulu, baru nomor satu, lalu nomor 2. Kira-kira outputnya jadi semacam apa? Kayak gitu. Nah, bentuk ini mungkin nanti ada yang ditanyakan outputnya, mungkin ada yang ditanya inputnya, mungkin ada yang ditanya prosesnya. Jadi di sini nanti teman-teman secara berkala aku pengen paham ya secara basic. Jadi mau bagaimanapun bentuknya, teman-teman akan familiar. Ya, mau ada satu dua proses, satu dua gambar dalam satu soal, atau tiga gambar itu udah nggak ada masalah. Oke, silahkan kita belajar bareng-bareng. Ini aku pakai video pendek aja, teman-teman. Nanti cara belajarnya tinggal dilihat soalnya, di post videonya, dan temukan jawabannya, lalu bisa di-play lagi. Untuk kita cocokkan kuncinya. Mohon aku dikoreksi ya, kalau kunci jawabanku ada yang salah atau penjelasanku ada yang salah. Dan tuliskan di kolom komentar kalau nanti ada yang masih belum paham atau pengen belajar sesuatu. Oke? Kita masuk ya teman-teman ya ke contoh soal selanjutnya. Silahkan teman-teman persiapkan catatan, ballpoint, atau kalau nggak perlu juga nggak apa-apa, silahkan kita belajar bareng. Ini aku ada contoh soal pertama, teman-teman. Di samping sana, aku ada suatu bentuk. Di atas, aku ada 5 logika yang ada. Silahkan tentukan, teman-teman, outputnya kayak gimana kalau dikenakan logika pemrosesan nomor 2, 1, dan 5. Pilih salah satu jawaban yang benar. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu, teman-teman, jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C. Ya, dari mana yang C? Teman-teman, soal di samping kita bisa lihat ya, bentuk di samping. Aku sengaja pakai bentuk yang ra- nggak beraturan gitu ya, biar nanti teman-teman kalau begitu ngelihat soal yang beraturan itu
gampang gitu. Jadi dikenakan proses nomor 2, kemudian 1, kemudian 5. Nah, bentuk ini teman-teman, aku uraikan di kunci yang ada di atas ini teman-teman. Kalau teman-teman susah bayangin ya. Jadi karena prosesnya nomor 2, 1, dan 5, maka di soal nomor 3 dan 4 abaikan saja. Kita lihat dulu. Nomor 1. Nomor 1 adalah ada suatu bangun yang diproses akhirnya dia berubah jadi 2, yang mana bangunnya itu ukurannya sama, coraknya sama, nggak berubah, cuma nambah aja jumlahnya ya. Kalau nomor 2 ada bangun segitiga, pada saat dia diproses, outputnya itu kayak segitiganya tuh kayak di press dari samping kanan kiri gitu teman-teman. Kemudian yang nomor 5 itu adalah berubah corak saja, bintangnya berubah corak. Oke, nah sekarang logikanya ini teman-teman, bentuk di samping proses nomor 2 kayak dikompres. Gambarannya kayak yang di atas ini, yang paling atas teman-teman ya, yang ada di sini ya, bentuknya kayak gitu, yang tadinya nggak nyamping di press. Kemudian aku tulis ulang ya di sebelah sini, di baris kedua, dikenakan proses nomor 1, jumlahnya jadi 2. Nah kayak ada di atasku ini, tapi jumlahnya ada 2 yang tengah ya, kayak gitu. Kemudian aku tulis ulang di pojok sana yang paling bawah, kenakan nomor 5, habis dikompres jadi 2, kenakan nomor 5 ganti corak. Nah gitu, mana yang bentuknya kayak yang di atas ini, ganti corak. Dari pilihan yang ada, yang benar adalah yang C, kayak gitu. Kenapa yang A salah? Karena yang A itu yang sisi sebelah dia mengalami rotasi. Yang B kenapa salah? Karena coraknya sama, nggak berubah. Padahal di 5 ada ganti corak. Yang C benar. D, kenapa salah teman-teman? Bisa dilihat ya. Kenapa yang D salah? Karena dia mengalami ya rotasi juga ya kayak gitu, kayak ke flip gitu. Terus kemudian yang E juga salah, dia juga mengalami rotasi kayak gitu walaupun coraknya benar. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, silahkan pause videonya kalau teman-teman masih bingung. Kalau udah paham, yuk kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Teman-teman, di sini aku ada soal ya, silahkan temukan apa yang terjadi pada bangun di samping setelah dikenakan proses nomor 5, 2, dan 2. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu jawabannya? Oke, kita cocokkan ya. Jawabannya adalah yang A. Siapa yang jawabannya A? Oke, teman-teman. Di proses nomor 5, 2, dan 2, berarti nomor 1, 3, 4 abaikan saja. Kita lihat yang nomor 2, apa yang terjadi? Ada suatu bangun, kemudian diproses, akhirnya bangun tersebut mengalami rotasi searah jarum jam 90 derajat, kayak gitu. Jadi relatif yang miring gini, jadi ke atas gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang nomor 5, ada suatu bangun, tiba-tiba dia berubah jadi 3. Tapi yang tengah mengalami perubahan ukuran, distorsi, jadi lebih kecil. Nah, ya udah, kita bayangkan teman-teman. Bangun yang di samping ini, kalau teman-teman susah bayangkannya, aku kasih ilustrasi di atas ini ya teman-teman ya. Jadi, bangun yang di atas itu, kita bisa lihat ya, kena nomor 5. Berarti bangun yang satu jadi 3, tapi yang tengah itu kecil. Dan bentuk yang kayak jari-jarinya itu masih di atas gitu teman-teman. Lihat di gambar atas ini yang paling atas. Oke, aku tulis ulang di tengah, ya di baris kedua ini. Kemudian dikenakan nomor 2. Bayangkan yang jari-jari di tengah dirotasi 90 derajat. Berarti jadi ke samping kayak yang tengah ini. Oke. Aku tulis ulang nih di yang paling bawah. Karena nomor 2-nya itu 2 kali, rotasi lagi 90 derajat. Akhirnya bentuknya kayak gini teman-teman. Jari-jarinya ke bawah gitu. Lihat ya ukurannya. Oke, udah paham ya? Nah, mana nih yang bentuknya kayak yang paling bawah ini nih? Dari semua pilihan, yang paling benar itu adalah yang A. Kayak gitu. Yang benar ya. Yang B, C, D, E itu salah. Kenapa B salah? Karena kebalik. Karena yang B itu malah yang besar, yang tengah. Yang samping malah kecil. Padahal harusnya nggak gitu. Oke. Kemudian kalau kita lihat yang C, kenapa salah? Karena dia ukurannya mengecil. Makin lama. Itu malah mirip kayak yang nomor 4. Yang D juga salah karena jarinya malah ke samping sana, gitu ya. Kemudian yang E itu salah karena berubah corak gitu.
Harusnya kan bangunnya warnanya putih semua ya. Itu kan kayak ada yang kecampur hitam gitu. Jadi jelas salah. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman, aku ada soalnya di samping ini. Silahkan temukan mana nih yang benar dari pemrosesan nomor 4, 1, dan 3. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, udah ketemu ya. Jawabannya adalah yang Jawabannya adalah yang mana nih? Jawabannya adalah yang E, paling bawah. Nah, teman-teman ini bentuknya juga bentuk aneh lagi. Tapi walaupun bentuknya itu ngacak, aku kasih bentuk bantuan ya. Ada yang lekukan dan bentuk keruncing di bawah gitu. Kita lihat proses nomor 4, 1, dan 3. Berarti nomor 2 dan 5 tidak usah dilihat. Kita lihat nomor 1, apa yang terjadi? Bangun yang ada mengalami distorsi, jadi dia kayak ditarik ke samping gitu, teman-teman. Ya. Kemudian yang nomor 3, apa yang terjadi? Satu bangun, dia berubah jadi 3. Bangun yang satu ini, dia berubah corak. Kemudian yang di samping-sampingnya, coraknya sama, tapi jadi lebih kecil gitu. Yang nomor 4, dia kayak pencerminan di sumbu Y. Kayak dicerminin gini, teman-teman. Gitu. Prosesnya nomor 4, 1, 3. Nah, kalau teman-teman susah bayangin yang ini, di sini aku ada bantuan gambarnya. Jadi dari bentuk yang ada di pojok kiri itu, teman-teman, kiri atas, di proses nomor 4, kurang lebih bentuknya kayak yang di kanan atas itu. Jadi mengalami mirroring aja, bentuknya jadi kayak gitu ya. Oke, jadi yang ada bulatnya di bawah, ada di sisi kiri, terus yang runcing ada di kanan. Bentuk itu aku tulis ulang di baris kedua yang tengah. Lalu di proses nomor 1, kayak ditarik gitu, teman-teman. Nah, itu adalah yang ini ya, yang tengah di atas ini. Aku tulis ulang di sana, ya. Kemudian bentuk yang udah ditarik ini kena nomor 3, jadi bangunnya jadi 3. Dari pilihan kan semuanya jadi 3, betul ya. Tapi bisa dilihat teman-teman, kalau dari contoh gitu, ya. Jadi yang bangun yang ada di tengah, dia ganti corak. Jadi yang di sini putih, di sini jadi tengahnya hitam. Tapi samping-sampingnya putih. Dari pilihan yang ada, mana nih yang tengahnya hitam, samping-sampingnya putih, tapi yang tengah itu ukurannya paling besar gitu. Nah, dari pilihan yang ada, yang benar itu adalah yang E, kayak gitu. Kenapa kok yang D salah? Yang D salah karena dia ukurannya kecil semua. Yang C kenapa salah? Karena bentuknya kebalik, teman-teman. Di bawah itu kan ada bentuk kayak runcing terus bulat. Nah, itu harusnya ditukar tuh. Bulatnya yang sebelah sini, runcingnya sebelah sini gitu. Yang B salah karena coraknya putih. Yang A salah itu karena jawabannya seperti E, tapi dia yang tengah kayak ngalamin mirroring ke atas gitu, ke sumbu X gitu. Jadi jelas salah ya. Jadi pilihan yang benar adalah yang E. Oke, udah kegambar teman-teman. Ini aku cuma pengen biasain teman-teman dengan bentuk-bentuk aneh karena nanti aku nggak tahu kenapa aku yakin bahwa rekrutmen BUMN nanti kalau soal ini muncul pasti akan lebih rumit kayak gitu. Oke ya, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Teman-teman, di sini aku ada bangun yang lebih enak dilihat. Itu ada soalnya. Silahkan teman-teman temukan bangun di samping, bentuk di samping, dikenakan nomor 4, 3, dan 2. Outputnya kayak gimana? Silahkan pause videonya dan temukan jawaban yang benar. Ya, udah ketemu ya jawabannya. Jawabannya, ya harus hati-hati ya teman-teman ya. Jawabannya adalah jawabannya yang mana? Oke, jawabannya adalah yang B, gitu. Oke, teman-teman, jawabannya adalah yang B. Kalau tadi kan tantangannya dengan bentuk-bentuk yang aneh-aneh, nggak simetris, nggak beraturan. Sekarang kita coba lihat. Nomor 4, 3, 2. Otomatis nomor 1 dan nomor 5 nggak usah dilihat. Kita lihat nomor 2, apa yang terjadi. Ada bangun di dalam bangun yang lain, kemudian bangun yang di dalam, dia keluar ukurannya jadi gede. Bangun yang tadinya di luar, dia jadi lebih kecil, tapi ada dua, mengapit bangun yang ada di tengah. Nomor 3, bentuknya sama, cuma bangunnya yang ada di sisi luar dia berubah corak, yang ada di dalam dia mengalami rotasi, kayak gitu. Oke ya, teman-teman ya. Kemudian yang nomor
berapa? 4. Dia teman-teman bisa lihat ya, yang ada di dalam jadi keluar. Nah, gitu ya. Yang di luar jadi di dalam kayak gitu. Tapi yang di dalam coraknya itu selalu putih ya, teman-teman. Yang di luar coraknya hitam. Kita coba kenakan dulu nomor 4. Yang di dalam keluar, yang keluar di dalam gitu. Karena bentuk bangunnya sama, lingkaran dalam lingkaran, dan yang di dalam itu harus coraknya putih, yang di luar hitam, maka dikenakan nomor 4, lingkarannya bentuknya akan sama, kayak ada di atas sini. Ya, aku tulis ulang ke baris kedua, kita kenakan proses nomor 3, gitu. Jadi kalau dikenakan proses nomor 3, di situ dia jajar genjang tetap, kayak gitu, tapi bentuk lingkarannya itu mengalami rotasi juga kan, kayak gitu. Ya, dan berubah corak, kayak gitu. Harusnya di sini warnanya apa teman-teman nomor 3? Lingkarannya putih, kayak gitu. Lingkarannya putih dan dalamnya hitam. Oke, berarti apa? Kunciku salah. Paham ya teman-teman ya? Oke, jadi yang baris kedua ini adalah lingkarannya putih, dalamnya hitam. Oke, kalau kena nomor 2, kan dalamnya hitam nih, dia keluar. Berarti harusnya apa teman-teman? Ya, harusnya ada lingkaran hitam besar di tengah, kemudian yang ada di luar, dia akan menjadi kecil di samping-samping. Warnanya apa? Ya, warnanya putih. Jadi kunci yang benar itu apa teman-teman? Betul, kunci yang benar adalah yang A. Paham nggak teman-teman? Jadi teman-teman kalau tadi dari nomor 1, 2, 3 teman-teman benar-benar paham, pasti teman-teman di soalku ini teman-teman akan notice kalau kunciku salah dan jawabanku salah. Oke? Tolong terapkan itu kalau teman-teman nanti belajar secara mandiri di buku atau di konten-konten lain. Mungkin kita sebagai edukator, penjelasannya, soalnya itu bisa salah. Dan berargumen yang kuat itu boleh-boleh saja. Oke ya teman-teman ya, paham ya? Oke, sekarang aku lanjut ke soal selanjutnya dengan kunci yang benar teman-teman. Oke, paham ya? Oke, teman-teman ini aku ada soal. Di sini ada 5 logika, 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan bangun di samping dikenakan nomor 5, 4, dan 2. Kira-kira jawabannya yang mana? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu jawabannya? Oke, kita lanjut. Jawabannya adalah yang D gitu. Dari mana teman-teman? 5, 4, 2, 5, 4, 2. Yang lain nggak usah dilihat. Nomor 5 apa yang terjadi? Dia mengalami pencerminan terhadap sumbu Y. Dicerminkan saja. Oke? Berarti ini bantuannya ya teman-teman ya, nomor 5. Berarti kalau bangun di samping dicerminkan, karena bangunnya kan kalau sumbu Y, baik yang segi 6 maupun yang segi 5 kalau dipotong sumbu Y itu kan kayak simetris ya. Jadi kena nomor 5 tuh bentuknya sama aja teman-teman. Kayak ada di baris paling atas itu. Ya, bentuknya sama aja, nggak berubah. Aku taruh di baris kedua ya, yang sisi kiri. Kena nomor 4. Apa itu nomor 4? Yang nomor 4 itu adalah yang ada di luar pindah ke dalam, yang ada di dalam pindah keluar. Oke? Yang dari dalam pindah keluar, dia berubah corak. Berarti kalau di sini ada segi 5 hitam pindah keluar jadi segi 5 frame-nya doang kan ya jadi putih kayak gitu teman-teman. Paham ya? Gitu. Kemudian kalau dia kena apalagi yang nomor 4, bangun yang ada di luar masuk ke dalam tapi dia bangunnya jadi kayak kerotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Jadi segi 6 yang kalau teman-teman lihat bentuknya sudutnya di samping kanan kiri dirotasi begini, bentuknya jadi kayak yang ada di atas ini. Sisinya itu yang tadinya sudut di kanan kiri jadi kayak sisi gitu, bukan sudut. Jadi bentuknya kayak yang di atas ini, teman-teman. Paham ya? Oke. Kemudian bangun yang ada di atas ini
Aku kenakan nomor 2. Kita pakai logika nomor 2. Apa itu logika nomor 2? Jadi, bangun yang ada di, itu ya teman-teman ya, nomor 2 itu ya. Bangun yang ada di dalam, dia keluar. Oke, jadi besar. Coraknya nggak berubah, tapi dua-duanya itu saling beririsan. Nah, setelah beririsan, ada garis. Garisnya itu memotong bangun yang ada di dalam secara utuh, dalam arti sisi kanan kirinya kepotong. Tapi bangun kedua, dia kepotong satu sisi aja, yaitu yang berhimpitan dengan bangun yang lain. Sisi yang lainnya nggak kepotong. Maka bentuk ini, teman-teman, berarti segi limanya geser, segi enam yang bentuknya udah kayak perisai, dia keluar, terus berpotongan ditumpuk, setelah itu ada garis. Garisnya cuma motong sisi segi enamnya keseluruhan, tapi sisi segi limanya kepotong satu sisi. Sisi paling pojok dia nggak kepotong. Mana yang gambarnya kayak gini? Jawabannya adalah Jawabannya adalah yang D, kayak gitu. Kenapa kok yang E salah? Yang E karena garisnya memotong dari pojok ke pojok. Yang C, yang C apa yang salah? Ada dua tuh. Garisnya cuma memotong salah satu sisi dari kedua bangun dan dua bangun nggak berhimpitan. Yang B, kenapa yang B salah? Karena coraknya kebalik, gitu. Ya, coraknya kebalik dan posisinya juga kebalik, gitu. Ya, harusnya kan yang segi 6 di sebelah sana, gitu. Kalau yang A, dia masalah corak aja kayak gitu. Kalau yang B dia lebih ketukar, kalau yang A cuma masalah coraknya yang kebalik gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Paham teman-teman? Oke. Kita lanjut ya ke contoh soal selanjutnya. Kita latihan santai aja teman-teman, tolong dikoreksi kalau aku ada yang salah ya di sini ya. Di sini aku ada soal teman-teman, bangun di samping dikenakan proses nomor 1, 2, dan 5. Kira-kira outputnya jadi gimana nih? Silahkan pause videonya dan temukan salah satu jawabannya. Oke, udah ketemu ya. Jawabannya adalah yang mana, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Dari mana, teman-teman? Ingat ya, proses nomor 1, 2, dan 5, nomor 3 dan 4 abaikan saja. Nomor 1 apa yang terjadi? Nomor 1 ada dua proses. Bangun yang di dalam mengalami distorsi jadi lebih kecil. Bangun yang ada di luar, dia mengalami kayak pencerminan terhadap sumbu gitu, teman-teman. Kayak di flip gitu, terhadap sumbu X kayak gitu. Dia juga bisa kayak gitu ya. Teman-teman bisa ngelihatnya ke arah sana. Atau teman-teman karena dia bangunnya simetri juga kayak dirotasi juga sama aja ya teman-teman ya. Itu proses nomor 1. Nomor 2 adalah dia, nah bangun yang di luar dia pencerminan terhadap sumbu Y. Bangun yang ada di dalam dia mengalami pencerminan sumbu X tapi ukurannya jadi lebih besar. Kayak gitu. Yang nomor 5, apa yang terjadi? Bangun yang ada di dalam keluar dan dia ada di sisi kanan kirinya yang tengah. Dia berpotongan dengan yang tengah, berarti yang tengah itu kedua sisinya berpotongan. Kemudian ada garis, yang mana garisnya memotong keseluruhan bangun yang di tengah, tapi cuma salah satu sisi dari bangun yang ada di kanan kirinya, tergantung di mana berpotongannya, kayak gitu. Dengan logika yang sama, kita coba aplikasikan ke soal di samping. Ini ada bantuannya ya teman-teman ya. Bentuk segitiga di atas, berarti kalau kena proses nomor 1, maka segitiganya dia akan ngadep ke arah bawah. Oke? Tapi ukuran segitiga yang ada di dalam menyusut jadi lebih kecil. Kayak gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Aku tulis ulang yang ada di atas itu ke baris nomor 2. Dia kena nomor 2. Bentuk yang ke bawah, ya teman-teman ya, mengalami pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti segitiga yang di luar ukurannya tetap sama kayak gitu pencerminannya. Nah, yang ada di dalam, dia mengalami pencerminan juga, tapi kan akhirnya mengalami kayak pencerminan terhadap sumbu X ke flip ke bawah, tapi ukurannya jadi lebih besar. Jadi nomor 2 kayak gitu. Oke, paham? Yang ada di baris nomor 2 kita pindah ke yang nomor 3 ini. Segitiga ke bawah, kena nomor 5.
Berarti segitiga putih yang ada di dalam, dia akan keluar ada di sisi kanan kirinya, segitiga yang ada di tengah. Kemudian dipotong garis, garisnya itu memotong sisi yang tengah keduanya, tapi yang kanan kiri itu cuma di sisi yang berpotongan. Mana nih yang bentuknya kayak yang di atas ini dari pilihan yang ada? Ya, jawabannya adalah yang E. Yang D salah kenapa? Karena yang putih malah di tengah. Salah. Yang C. Yang C kenapa salah? Bangunnya sih benar, potongannya benar. Tapi garisnya motongnya terlalu panjang. Kayak gitu. Yang B kenapa salah? Karena yang di tengah malah ukurannya menyusut jadi kecil. Yang A kenapa salah? Karena segitiganya harusnya ketiganya ngadep ke bawah. Tapi yang A, yang tengah malah ngadep ke atas. Kayak gitu. Itu adalah gambaran soal teman-teman, biar teman-teman ada bayangan nanti ke depannya tuh kayak gimana untuk diagram reasoning. Soal-soal masih ada banyak, nanti ke depan aku coba bikin soalnya ya kalau aku sempat. Teman-teman juga silahkan latihan, perbanyak latihan soal untuk bentuk-bentuk yang semacam ini. Mungkin nanti di tes selanjutnya bisa muncul soal-soal atau bentuk-bentuk yang sebelumnya, mungkin juga ada soal yang baru, kita nggak tahu. Tapi kalau orang udah punya persiapan, sering latihan, itu nggak ada masalah karena logikanya sama-sama aja. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Udah selesai untuk latihan pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jangan lupa TKD itu nanti akan jadi satu dengan akhlak juga. Jadi jangan lupa teman-teman belajar soal akhlak. Di video-video sebelumnya, aku udah upload tuh untuk belajar soal core values BUMN ini yang aku masih bagi-bagi per value-nya. Jadi biar teman-teman tuh paham amanah itu gimana, kompeten gimana, harmonis gimana, kayak gitu. Silahkan simak saja videonya. Nanti ke depan aku akan bikin soal akhlak lagi yang aku persimpel. Pilihan gandanya nggak terlalu banyak. Yang kemarin aku bikin banyak biar teman-teman paham konsepnya. Dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lebih detail, silahkan hubungi aku lewat sosmedku ini biar kita bisa diskusi. Nggak harus seputar BUMN, teman-teman. Teman-teman mau ngomong soal karir, soal loker, soal tahap rekrutmen yang masih bingung, sering gagal, boleh banget. Biar kayak teman-teman yang lain yang ada di YouTubeku yang berbagi sama aku secara gratis. Kayak gitu. Tapi aku juga ada kelas premiumnya sih, kayak gitu. Jadi sesuaikan kebutuhan, persimpel cara pikir dan cara geraknya. Semoga membantu. Silahkan bagikan video ini kalau ada kenalan yang membutuhkan informasi ini. Bagi teman-teman yang daftar rekrutmen bersama BUMN, aku doain keterima. Oke? Jangan lupa terus berlatih. Sukses selalu.